Mas Sudarto bilang kalau kemungkinan bisa aja bulan ini pertemuan pada Pak Prabowo dengan Mega ini benar nggak Pak, atau ada ancang-ancang seperti itu? Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat makin bagus. Yo guys, ini rencana pertemuan nih antara Ibu Mega dan Presiden Prabowo sempat jadi topik dong, topik hangat di tengah dinamika politik nasional guys, yang agak ajaib menurut gue. Nah, ini gue sebut agak ajaib, soalnya baru gue denger nih guys, kalau ada pagar di tengah laut sepanjang 30 km, tapi pemiliknya masih misterius. Nah, tapi bukan itu yang mau gue bahas di episode ini. Gue lagi mau bahas nih mengenai rencana pertemuan Mega dan Prabowo. Oke? Nah, gini. Sekjen Gerindra nih, Ahmad Muzani, iya kan? Baru-baru ini mengkonfirmasi dong bahwa pertemuan ini akan segera terlaksana guys, dalam waktu dekat ini. Nah, kabar ini menarik perhatian guys. Karena terjadi di tengah isu pelik menurut gue. Hubungan panas nih antara Mega dan mantan Presiden Jokowi. Yang juga kebetulan mantan kadernya. Nah, konflik ini semakin mengemuka guys. Setelah Sekjen PDI Perjuangan nih, Hasto Kristianto, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ya, banyak juga sih yang menilai langkah hukum ini bukan sekedar penegakan keadilan, melainkan guys, memiliki aroma politik yang kuat. Setiap sekjen bicara keras, ya, bicara lantang, bicara kritis, selalu datang Harun Masiku, Harun Masiku, Harun Masiku. Nah, rencana pertemuan ini menunjukkan bahwa, oh ini, ada agenda strategis yang lebih besar. Meski nih, hubungan antara Mega dan Prabowo baik-baik aja, konstelasi politik saat ini memaksa keduanya harus duduk bersama lagi, menurut gua, untuk merumuskan langkah-langkah ke depannya seperti apa. Terlebih, Mega kini berada di situasi yang mumet, guys. Nah, hubungan mereka nih tak ada halangan. Apalagi secara ideologis, mereka saling memahami. Bagi banyak orang nih, ini bukan sekedar pertemuan biasa antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Memang udah nggak bertemu dalam waktu yang cukup lama menurut gua. Tapi hubungan mereka nggak pernah retak. Keduanya memiliki ikatan ideologis yang kuat. Dan mereka berdua saling menghormati guys, itu yang utama. Meskipun sudah lama tidak bertemu. Nah, di sisi lain, hubungan Mega dengan Jokowi yang kian memanas, ini membuka spekulasi baru. Apa iya pertemuan Mega Prabowo ini nih jadi bagian dari strategi politik untuk menghadang dominasi dari Jokowi? Nah, Mega dan Prabowo adalah dua figur politik yang memiliki sejarah panjang guys. Hubungan mereka terjalin secara ideologis. Nah ini nih, terutama sejak Mega mendukung pencalonan Prabowo sebagai cawapresnya pada pemilu 2009. Nah, ini meski akhirnya nih mereka berpisah jalan secara politik ya, keduanya nggak pernah terlihat atau terlibat dalam konflik personal yang berarti menurut gua. Nah, pertemuan yang direncanakan ini diharapkan menjadi momen untuk memperkuat komunikasi mereka berdua antara kedua tokoh besar di tengah suasana politik yang semakin kompleks. Nah, bagi Prabowo nih, pertemuan ini adalah peluang menurut gue untuk menunjukkan bahwa dirinya dapat menjaga hubungan lintas partai guys yang strategis. Dan ini yang utama, mematahkan opini beberapa orang nih yang mengatakan bahwa selama ini Prabowo terkesan kok mendahulukan Jokowi ya dibanding bersilaturahmi kepada Megawati. Nah, sementara itu bagi Megawati, ini bisa menjadi kesempatan untuk menata ulang peta politiknya di tengah tekanan besar, termasuk dari Mulyono CS. Jika hubungan Mega dan Prabowo terjalin nih secara ideologis, ini beda nih.
hubungan antara Mega dengan Jokowi justru menunjukkan dinamika yang kompleks. Jokowi yang dulu diusung oleh PDI Perjuangan kini dianggap pengkhianat oleh partai yang membesarkannya, guys. Ketegangan semakin memuncak setelah keluarga Jokowi, termasuk putranya Gibran nih, dipecat dari Banteng. Nah, ini puncaknya nih dari konflik ini. Terjadi ketika Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, dijadikan tersangka oleh KPK. Banyak yang menduga nih, langkah ini adalah bentuk balasan dari Mulyono terhadap PDI Perjuangan yang secara implisit memutuskan hubungan dengan dirinya. Nah, opini ini diperkuat, guys, oleh fakta bahwa Mulyono sering bermain dalam ranah simbolis, menyampaikan pesan-pesan tersembunyi melalui langkah politiknya. Ya kan, hampir semua tahu kan bahwa Mulyono dikenal sebagai politisi yang ulung, guys, yang pandai menjaga citra di depan publik. Ia bisa terlihat polos dan bersahaja, guys. Tapi di balik layar nih, ia adalah pemain strategi yang lihai. Nah, ini menurut Gus Romi. Doi, maksudnya Mulyono ya, adalah sutradara sekaligus penulis naskah. Dan bahkan kameramennya, guys. Nah, Doi menganut paham Mulyonoisme. Nah, yaitu tidak ada satunya kata dengan perbuatan. Ini atau bahasa gaulnya ya, orang sen kiri tapi kok beloknya ke kanan. Nah, paham Mulyonoisme inilah yang memunculkan kekhawatiran di lingkaran Prabowo bahwa Mulyono dapat menjadi ancaman bagi presiden baru ini. Konon orang-orang deket Prabowo nih khawatir, guys, bahwa Mulyono yang dikenal pandai memainkan strategi dapat mengkhianati Prabowo. Seperti halnya nih, ia telah mengkhianati Ibu Mega, ibu ideologisnya sendiri. Nah, kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, oke? Mulyono memiliki rekam jejak sebagai politisi pragmatis yang gak segan membuat langkah nih tak terduga demi mengamankan kepentingannya. Nah, dalam konteks ini, pertemuan Megawati dan Prabowo bisa dilihat sebagai upaya untuk membangun aliansi, guys, yang lebih solid lagi. Oke, di tengah ketidakpastian politik yang dipicu oleh salah satunya dari Mulyono. Nah, pertemuan Mega dan Prabowo bukan hanya tentang nostalgia politik ya, atau menjaga hubungan baik. Ini adalah momen penting untuk menata ulang peta politik mereka, guys. Mereka berdua nih, tokoh besar. Jika hubungan Mega dan Mulyono benar-benar rusak nih, pertemuan ini bisa menjadi sinyal bahwa Megawati sedang membangun kekuatan baru bersama Prabowo sebagai mitra strategis. Sebagai presiden, Pak Prabowo kan membutuhkan kan dukungan dari berbagai pihak untuk menjaga stabilitas politiknya nih dan pemerintahannya. Pertemuan ini bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu, guys, menjaga hubungan lintas partai, termasuk dengan Mega, sang penjaga konstitusi. Sedangkan di lain pihak nih, Mulyono, meskipun sudah nggak lagi nih menjabat sebagai presiden, tapi pengaruhnya masih besar, bos. Lo berasa kan? Sekarang kan? Nah, langkah politiknya nih, termasuk melalui putranya, menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya mundur dari politik nasional, guys. Bahkan, paham Mulyonoisme ini nih, masih banyak, guys, diikuti oleh kroni-kroninya. Seperti kata orang nih, politik adalah seni membaca pesan-pesan tersembunyi. Nah, di balik setiap langkah, ini ada strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan di dunia politik, seperti juga di dunia nyata nih, yang tampak
polos, itu belum tentu nggak berbahaya guys. Nah, akhir kata nih, semoga pertemuan Mega dan Prabowo akan membawa stabilitas bukan justru membuka babak baru dalam konflik politik kita. Oke, gua Siki.